Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kisah sebelumnya, pengembar ketiga menemukan daratan di seberang pulau kecil itu, di mana ketika itu dia mendekati kiloan yang menurutnya api, yang ternyata itu adalah sebuah istana dari gerbang kuningan, di mana ketika matahari bersinar memantulkan cahaya yang berkilauan, seolah-olah itu adalah api. Kemudian dia duduk di depan gerbang istana, tetapi baru saja dia duduk, tiba-tiba muncul 10 pria muda yang berpakaian serba indah dengan semuanya buta pada mata kanannya, di mana mereka ditemani oleh seorang lelaki tua. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelumnya untuk para subscriber, terima kasih atas dukungannya, dan untuk para penonton yang baru hadir, silahkan tekan tombol subscribe karena dukungan Anda membuat saya tidak terombang-ambing di lautan lepas. Nah, kita mulai kelanjutan kisahnya. Mereka memberi hormat dan menanyakan keadaanku. Lalu aku menceritakan kepada mereka semua apa yang telah menimpaku. Mereka penasaran dengan ceritaku, dan akhirnya mereka membawaku masuk ke dalam istana, di mana aku melihat ada 10 sofa dengan tempat tidur dan selimut dari barang-barang yang berwarna biru, membentuk sebuah lingkaran dengan sebuah sofa berukuran lebih kecil di tengah-tengahnya. Saat kami masuk, masing-masing pemuda itu naik ke sofa masing-masing, dan lelaki tua itu duduk di sofa yang lebih kecil yang berada di tengah. Kemudian mereka berkata kepadaku, "Wahai pemuda, duduklah di tanah dan jangan tanyakan tentang hilangnya mata kanan kami." Kemudian orang tua itu bangkit dan membawakan masing-masing pemuda itu bejana yang berisi daging, sedangkan aku sendiri makanan dan minumanku dalam bejana yang terpisah. Lalu kami duduk dan mengobrol, dan mereka menanyaiku tentang petualanganku, dan aku pun menceritakannya kepada mereka hingga larut malam. Kemudian mereka berkata kepada orang tua itu, "Wahai tetua, maukah engkau membawakan yang kami seperti yang biasanya? Waktunya telah tiba." "Dengan sukarela," jawabnya. Kemudian dia bangkit dan memasuki sebuah lemari, lalu menghilang dan segera kembali dengan membawa 10 nampan di atas kepalanya. Masing-masing ditutupi dengan sepotong kain biru. Dia meletakkan setiap nampan di depan setiap pemuda dan menyalakan 10 lilin, lalu meletakkan 1 lilin di atas setiap piring. Setelah itu dia membuka piring-piring itu, dan terlihat piring-piring itu penuh dengan abu dan jelaga. Kemudian semua pria muda itu menyelipkan lengan baju mereka, lalu menangis dan meratap, dan mereka menghitamkan wajah mereka, mengusapkan pakaian mereka, memukul pipi dan dada mereka sambil berseru, "Sebenarnya kami bisa duduk santai, tetapi nafsu dan rasa penasaranlah yang memaksa kami." Mereka tak berhenti melakukannya sampai menjelang fajar. Ketika orang tua itu bangkit dan memanaskan air untuk mereka, lalu mereka segera mencuci muka dan mengenakan pakaian baru. Ketika aku melihat ini, aku merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh, dan hatiku menjadi gelisah, pikiranku jadi bingung atas perilaku aneh mereka, sampai aku lupa apa yang telah menimpaku dan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada mereka. Maka aku bertanya pada mereka, "Apa yang membuatmu melakukan itu? Padahal kita sebelumnya bersenang-senang bersama. Padahal sepertinya kalian ini cerdas, namun apa yang telah kalian lakukan ini seperti orang gila. Katakan padaku, mengapa kalian berperilaku seperti ini, dan bagaimana kamu bisa masing-masing kehilangan mata sebelah kanan?" Mendengar ini mereka hanya berpaling, lalu berkata, "Hai pemuda, jangan biarkan masa mudamu menipumu, tetapi tinggalkan saja pertanyaan yang tak berguna." Kemudian mereka tidur dan aku ikut tidur bersama mereka, dan ketika kami bangun, lelaki tua itu menyajikan makanan, dan setelah kami makan, lalu bejana segera disingkirkan. Kemudian kami duduk dan bercakap-cakap sampai malam tiba. Kemudian lelaki tua itu bangkit dan menyalakan lilin dan lampu serta meletakkan daging dan minuman di hadapan kami. Kami duduk dan makan sambil mengobrol dan bersenang-senang sampai tengah malam, sampai mereka bertanya kepada orang tua itu, "Bawakan kami seperti yang biasa karena jam tidur sudah dekat."
Maka orang tua itu bangkit dan membawakan mereka piring abu dan celaga, dan mereka melakukan seperti yang mereka lakukan pada malam sebelumnya. Aku tinggal bersama mereka selama sebulan, dan selama waktu itu mereka selalu menghitamkan wajah mereka setiap malam. Lalu mereka mandi dan mengganti pakaian mereka. Masalah dan keherananku makin meningkat sampai aku tidak bisa makan dan minum. Akhirnya aku sudah hilang kesabaran dan berkata kepada mereka, "Hai para pemuda, jika kalian tidak mau menjelaskan alasan mengapa kalian selalu menghitamkan wajah kalian dan maksud dari perkataan kalian, sebenarnya kami bisa duduk santai, tetapi nafsu dan penasaranlah yang memaksa kami. Biar aku bisa segera meninggalkan kalian dan kembali ke negaraku sendiri dan beristirahat dari melihat hal-hal yang aneh seperti ini. Kalian seperti orang sakit." "Hai pemuda," jawab mereka, "sebenarnya kami tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darimu, tapi menurut kami ini semua demi kebaikanmu. Jangan sampai apa yang menimpa kami akan terjadi padamu." "Ah, omong kosong," jawab aku. "Kalian harus memberitahuku. Kami hanya berusaha memberimu nasihat yang baik," kata mereka kembali. "Maukah kau melupakannya dan jangan bertanyakannya pada kami tentang apa yang menimpa kami, atau engkau akan bisa bermata satu seperti kami?" Tetapi aku tetap bersikeras dengan permintaanku, dan mereka berkata, "Wahai pemuda, jika hal ini sampai menimpamu, maka kami kasih peringatan kepadamu bahwa kami tidak akan pernah lagi menerimamu dalam perkumpulan kami atau membiarkanmu tinggal bersama kami." Kemudian mereka mengambil seekor domba jantan dan menyembelihnya, lalu mengulitinya dan memberiku sebilah pisau sambil berkata, "Berbalinglah di atas kulit domba ini, lalu kami akan menjahit kulit itu sementara kamu berada di dalamnya seperti kepompong, dan kami akan meninggalkanmu pergi. Nanti akan datang kepadamu seekor burung rok yang akan menangkapmu dengan cakarnya dan terbang bersamamu, lalu menurunkanmu di atas gunung. Nanti setelah kau merasakan terbawa terbang bersamanya dan kamu merasa sudah turun di gunung, segera potong kulitnya dengan pisau ini dan keluarlah, di mana burung itu akan ketakutan padamu, lalu dia akan segera terbang pergi meninggalkan kamu. Kemudian bangkit dan berjalanlah dalam perjalanan setengah hari sampai kau tiba di sebuah istana yang menjulang tinggi di udara, dibangun dari kayu cendana dan kayu gaharu yang dilapisi dengan emas merah, bertatakan zamrud dan permata lainnya. Di sana masuklah dan kamu akan mendapatkan semua keinginanmu." Kita semua pernah berada di tempat itu, dan inilah penyebab hilangnya mata kanan kami dan alasan mengapa kami menghitamkan wajah kami. Jika kami menceritakan kisah kami kepadamu, itu akan memakan banyak waktu, karena masing-masing kami kehilangan matanya karena pertualangan yang berbeda. Mereka kemudian menjahit kulit domba dengan aku yang masih berada di dalamnya dan meninggalkan aku di halaman luar istana. Kemudian terdengar suara kepakan sayap dan badanku serasa berada dicengkeram oleh kaki burung raksasa. Ya, roh telah membawaku pergi dan menurunkanku di gunung. Kemudian aku segera memotong kulitnya dan keluar, lalu burung itu ketakutan dan terbang pergi meninggalkan aku. Kemudian aku segera bangkit dan berjalan terus sampai aku mencapai sebuah istana dan pintu terbuka. Maka aku pun segera masuk dan menemukan sebuah aula yang sangat luas dengan indah, dengan bentuk ruangan bundar yang terdiri dari 100 pintu dari kayu gaharu yang dilapisi dengan emas merah dan dilengkapi dengan cincin perak. Di ujung atas aula aku melihat ada 40 gadis muda yang berpakaian indah dengan hiasan batu permata. Mereka sangat cantik. Orang tidak akan pernah bosan menatap mereka, dan mereka semua mendatangi saya dan berkata, "Selamat datang, hai tuanku." Kemudian mereka menyuruh aku duduk di dipan yang tinggi dan berkata kepadaku, "Mulai hari ini engkau adalah tuan kami, dan kami adalah hambamu. Maka perintahkan kami sesuka hatimu." Dan aku merasa heran dengan mereka. Kemudian salah satu dari mereka bangkit dan menyiapkan makanan di hadapanku, dan aku pun segera memakannya, sementara yang lain memanaskan air dan mencuci tangan dan kakiku serta mengganti pakaianku, dan yang lain lagi menyiapkan minuman dan memberiku minum. Mereka semua sangat gembira atas kedatanganku. Kemudian mereka duduk dan bercakap-cakap denganku sampai malam tiba. Ketika mereka berlima bangun dan membentangkan tikar,
lalu menaburinya dengan bunga dan meletakkan buah-buahan serta manisan yang berlimpah, lalu menuangkan minuman dan kami duduk untuk minum, sementara beberapa dari mereka bernyanyi dan yang lain memainkan alat musik. Maka cangkir itu berputar bergiliran di antara kami dengan begitu banyak kegembiraan yang menguasaiku, sehingga aku melupakan semuanya dan berkata, ini memang hidup, tapi ini cepat berlalu. Kami berpesta sampai malam telah larut ketika mereka berkata kepadaku, oh Tuhan kami, pilihlah di antara kami orang yang akan menjadi teman tidurmu malam ini, dan dia yang kau pilih tidak akan berbaring lagi denganmu sampai 40 hari lamanya. Maka aku memilih seorang gadis yang berwajah cantik dengan mata hitam dan rambut igal yang kecantikannya begitu mengganggu hati dan membingungkan kecerdasan. Maka aku menghabiskan malam bersamanya hingga di pagi hari. Aku melewati malam yang paling menyenangkan bersama mereka, dan untuk menyikat cerita, aku menjalani kehidupan yang paling menyenangkan bersama mereka, makan dan minum serta pesta pora, dan setiap malam membawa salah satu dari mereka ke tempat tidurku selama setahun penuh, hingga pada akhirnya mereka datang kepadaku dengan menangis untuk mengucapkan selamat tinggal dan memelukku, di mana aku kembali dibuat keheranan dan berkata kepada mereka, apa yang membuatmu menangis? Kau benar-benar membuatku sedih, karena kami tidak akan bertemu lagi denganmu, ucap mereka. Kita telah berteman dengan banyak pria, tapi tidak pernah melihat kami yang lebih menyenangkan atau lebih sopan darimu, dan sekarang kami harus berpisah darimu. Namun semua tergantung dari keputusan Tuhan untuk melihat kami lagi, dan jika Anda mendengarkan kami, kita tidak perlu lagi berpisah. Tetapi hati kami mengatakan bahwa engkau tidak akan mendengarkan kami. Inilah penyebab kenapa kami menangis. Katakan padaku, apa masalahnya, kataku. Dan mereka menjawab, ketahuilah bahwa kami adalah putri para raja yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan sekali dalam setiap tahun kami absen selama 40 hari. Kemudian kami kembali dan tinggal di sini selama sisa tahun ini, makan dan minum dan berpesta. Kami sekarang akan berangkat sesuai dengan kebiasaan kami, dan kami takut jika kamu tidak mematuhi perintah kami saat kami tidak ada. Artinya kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Tetapi jika kamu melakukan apa yang kami minta, semuanya akan baik-baik saja. Ambil kunci ini. Ini adalah kunci 100 kamar istana yang masing-masing berisi apa yang akan mencukupi kebutuhanmu untuk hiburan sehari-hari. 99 dari kunci ini boleh kau buka dan nikmati di dalamnya. Tetapi kami mohon, jangan sampai engkau membuka pintu yang ke-100. Pintu yang ke-100 itu pintu yang terbuat dari emas merah, karena disitulah yang akan memisahkan antara kau dan kami. Aku berkata, aku pasti tidak akan membuka pintu yang 100 jika itu yang membuatmu terpisah dengan kalian. Kemudian salah satu dari mereka mendatangiku dan memelukku. Ketika aku melihatnya menangis, aku berkata, demi Tuhan, aku tidak akan pernah membuka pintu yang ke-100. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal dan segera meninggalkanku pergi sendirian di istana itu. Ketika malam semakin dekat, aku mulai membuka pintu pertama dan menemukan diriku berada di sebuah kebun buah penuh dengan pohon-pohon yang mekar, syarat dengan buah-buahan yang matang dan udara yang bergema dengan nyanyian burung yang nyaring dan riak air yang mengalir. Pemandangan itu menghibur jiwaku, dan aku masuk dan berjalan di antara pepohonan, menghirup bau bunga dan mendengar kicauan burung. Bermacam-macam buah ada di sana dan siap untuk dimakan. Setelah puas melihat tempat-tempat itu, aku pun segera pergi dan mengunci pintu itu lagi. Keesokan harinya aku membuka pintu yang kedua dan menemukan diriku dengan pemandangan yang luar biasa. Banyak pohon palem dengan aliran sungai di sampingnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas semua tanaman yang menyebarkan aroma ke sekitar. Membuatku sangat senang. Aku menikmati tempat itu sebentar dan kekesalanku agak berkurang. Kemudian aku keluar dan mengunci pintu dan membuka pintu yang ketiga, di mana di dalamnya terdapat sebuah aula yang besar yang dilapisi dengan marmer beraneka warna dan batu berharga lainnya yang digantung dengan sangkar dari kayu gaharu penuh dengan nyanyian burung. Terdapat beraneka macam burung dengan bulu dan suaranya yang berbeda dan indah.
Hatiku terpesona oleh nyanyian burung hingga aku tertidur di kandang burung sampai pagi. Kemudian esoknya aku membuka pintu yang keempat dan melihat sebuah aula besar dengan 40 lemari di kedua sisinya. Pintu yang terakhir terbuka, maka aku masuk dan mendapati penuh dengan mutiara, rubi, krisolite, beril, zamrud, dan segala macam batu mulia. Juga logam mulia seperti emas dan perak. Susah buat lidahku untuk menggambarkannya. Aku kagum pada apa yang aku lihat ini dan bergumam dalam hati. Aku pikir jika semua raja di bumi bergabung bersama, mereka tidak akan dapat menghasilkan harta yang seperti ini. Dan hatiku sangat bersuka cita. Dan aku bersuruh, sekarang akulah raja di zamanku, karena semua kekayaan ini adalah milikku atas izin Tuhan. Dan aku memiliki 40 wanita muda di bawah tanganku. Juga tak ada yang bersama mereka kecuali diriku sendiri. Singkatnya, aku melewati 93 hari menjelajah kekayaan tempat itu, sampai aku telah membuka semua pintu, kecuali yang para putri minta agar aku tidak membukanya. Tetapi pikiranku terus berkecamuk dengan rasa penasaran atas pintu yang terakhir ini, dan nafsu serakalah yang mendesakku untuk membukanya. Dan aku juga sudah tidak sabar lagi untuk menahannya, meskipun hanya tersisa 1 hari dari waktu yang ditentukan. Maka dengan hati-hati aku segera membuka pintu yang ke-100 yang dilapisi dengan emas merah, dan di dalamnya aku mendapati ada sebuah parfum dengan aroma yang belum pernah aku cium sebelumnya, yang memiliki kualitas yang begitu halus dan tajam, sehingga langsung merasuk ke dalam kepalaku hingga aku terjatuh, seolah aku mabuk dan terbaring tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Kemudian aku bangkit kembali dan mengambil nafas dan masuk lebih dalam lagi, di mana aku berada di tempat yang dipenuhi oleh kunyit dan terik cahaya yang diterangi oleh lampu emas dan lilin yang menyebarkan aroma emas dan gaharu. Di tengah-tengahnya berdiri dua kayu besar, yaitu kayu gaharu dan kayu cendana yang terbakar, serta parfum lainnya, dan tempat itu penuh dengan wewangian. Tiba-tiba aku melihat seekor kuda hitam pekat, sehitam pekatnya malam, yang diikat dan dikekang serta dibebani dengan emas merah. Berdiri di depannya 2 gantungan kristal putih, satu penuh dengan wijen dan yang lainnya berisi air mawar yang dicampur dengan emas. Ketika aku melihatnya, aku kagum dan berkata kepada diriku sendiri, sesungguhnya kuda ini pasti sangat berharga. Dan nafsu sedemikian menggodaku sehingga aku berusaha menaikinya dan membawanya keluar, tetapi dia tak mau bergerak. Maka aku memajunya dengan tumitku, tapi kuda itu tetap tak bergerak. Maka aku mengambil tongkat dan memukulnya dengan itu. Ketika dia merasakan pukulan itu, dia meringkik seperti guntur yang menderu dan membentangkan sepasang sayap terbang bersamaku tinggi ke udara. Setelah beberapa saat, dia turun dan menurunkanku di teras sebuah istana. Kemudian sambil mengguncang punggungnya, dia memukul wajahku dengan ekornya dan memukul mata kananku, lalu terbang meninggalkan aku di sana. Aku pergi ke istana dan mendapati diriku kembali berada di antara 10 pemuda bermata satu yang berkata ketika mereka melihatku, "Selamat datang dengan mata satumu." Aku berkata, "Lihatlah, aku telah menjadi seperti kalian, dan sekarang aku ingin kau memberiku sepiring jelaga, sehingga aku dapat menghitamkan wajahku dan menerimaku untuk ditemani oleh kalian." Nah, seperti yang sudah kami peringatkan sebelumnya, jangan lagi tinggal bersama kami, pergilah dari sini. Lalu mereka mengusirku. Aku sedih atas penolakan mereka terhadapku dan keluar dari istana mereka dengan hati yang berduka dan berlinang air mata. Aku bergumam pada diriku sendiri, sebenarnya aku bisa saja duduk santai, tetapi nafsu dan rasa penasaranlah yang memaksa kami. Kemudian aku mencukur jenggot dan alisku dan menjadi pengembara untuk menjelajah di sekitar bumi. Sampai karena rahmat dan berkah Allah, aku tiba di kota Baghdad dengan selamat malam ini dan bertemu dengan 2 pengembara lainnya yang berdiri dengan kebingungan. Maka aku memberi salam dan memberi hormat kepada mereka dan mengatakan, "Aku orang asing." Lalu mereka jawab, "Kami juga orang asing, dan kebetulan kami semua adalah pengembara, dan masing-masing dari kami buta mata sebelah kanan."
Jadi begitulah ceritaku, hai Nona, mengapa aku mencukur wajahku dan bagaimana aku kehilangan mataku. Nyonya rumah berkata, kalau begitu silakan kalian pergi dan selesaikan urusanmu. Tapi pengembara 3 berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi sampai aku mendengar cerita orang lain. Kemudian dia menoleh ke khalifah dan teman-temannya, lalu berkata, ceritakan cerita kalian sendiri. Maka Ja'far segera maju dan mengulangi cerita yang telah dia ceritakan kepada wanita penjaga pintu. Lalu wanita itu berkata, ya sudah, aku memaafkan kalian semua, pergilah. Maka mereka semua pergi. Bagaimana kisah kelanjutan khalifah dan 3 wanita Baghdad? Ikuti dan simak di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.